Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelanjutan video sebelumnya, yaitu dari hasil pemasangan perangkap ikan sepat di pematang sawah. Baiklah teman-teman, selamat menonton hasil dari perangkap bubu tradisional Sasak. Semoga terhibur dan menjadi edukasi bagi teman-teman semua. Inilah videonya. Baiklah guys, ini proses menangkap ikan sepat melalui media bambu. Perangkapnya dibuat dari bambu, disulam dibuat dari bambu. Kemudian sekarang proses untuk mengangkat hasil perangkapnya. Nah, seperti ini bentuk perangkap daripada ikan sepat ini. Nah, jadi prosesnya adalah pematang sawah ini dibedah, kemudian perangkap yang dibuat dari sulaman bambu ditaruh di tempat pematang sawah yang dialiri air. Nah, inilah bentuk perangkapnya. Seperti ini. Dan kemudian di ujung perangkap ini dikasih atau ditaruh rumput supaya ikan sepatnya berani turun. Inilah bentuk perangkapnya. Nah, kemudian ada dua perangkap di sini. Ini yang terbuat dari bambu galah, istilahnya bahasa Sasak. Kemudian perangkap yang kedua disulam dari bambu juga. Inilah bentuknya. Nah, dialiri air. Nah, jadi pematang sawah ini diputuskan atau ini naik dia. Ikan sepatnya naik. Kalau bahasa Sasak namanya ikan betok. Nah, pada sore hari ini yang biasanya dia turun banyak sekali turun. Nah, baiklah, kita saksikan sekarang untuk mencari bagaimana hasil dari perangkap ini, ikan sepat yang didapat. Ini wadah embernya akan dituangkan di ember. Dilihat ya. Silakan boleh untuk melihat. Nah, sedang dituangkan. Ya, lumayan hasilnya. Masih segar-segar ini ikan sepatnya ini. Masih segar. Nah, ini sudah berapa kali tuangan, sudah berapa kali diangkat ini. Menghasilkan sampai hampir 1 ember. Nah, sekarang diperbaiki lagi perangkapnya. Nah, di belakang ujung perangkap ini ditutup dengan karung atau ditutup dengan pohon atau kain juga boleh, bisa. Nah, sekarang dipasang lagi perangkapnya.
Nah, inilah proses pemasangannya, harus pas cara memasangnya lagi supaya betul-betul mepet di tanah, supaya tidak bisa melewati atau dilewati oleh ikan sepat yang melalui bibir atau ujung perangkap ini. Harus betul-betul tertutup di bawahnya. Nah, inilah proses pemasangannya kembali. Ada 2 perangkap di sini yang terbuat dari bambu. Kalau perangkap yang ini berbeda, dia tidak ditutup di belakangnya. Tidak ditutup di belakangnya seperti yang pertama tadi. Kalau yang kedua, dituangkan langsung di mulut yang besar, di mulut yang di muka. Ya, kemungkinan ini agak jarang, ini belakangnya agak jarang, tapi lumayan lah, lumayan ada sudah masuk atau turun di perangkap ini. Nah, ini jumlah ikan sepat yang kita dapat dari 2 perangkap. Lumayan banyak, atau dalam bahasa Sasak ikan betok. Ini masyarakat di sini atau pemuda-pemuda, bahkan orang tua sangat gemar memancingnya. Sekarang musim ikan sepat yang ada di sawah pada musim penghujan. Nah, proses untuk memasang lagi. Nah, ini mengambil pengalaman yang tadi, ikan sepatnya kurang banyak yang masuk, mungkin karena jarang, dan ujungnya ini juga kurang mepet di tanah. Ujungnya harus betul-betul mepet supaya tidak dilewati di bawah ujung perangkap ini, tidak bisa terlewati oleh ikan sepat tersebut. Nah, inilah proses perangkap secara manual yang lebih banyak kita menghasilkan ikan sepat daripada proses kita memancing. Nah, ini anaknya yang punya perangkap, yang membuat perangkap. Halo boy, halo boy. Ya, dadah. Ya, bagus belajar mencari ikan sepat atau ikan betok bahasa Sasaknya. Nah, ini padi varietas unggul. Padi varietas unggul dengan merek Seliwong, baru selesai keluar buahnya. Nah, kalau penghitungannya, kalau sudah habis keluar buahnya padi itu, misalkan 1 minggu ini atau minggu pertama pada bulan Februari, misalkan pada bulan ini, maka minggu pertama bulan Maret itu sudah matang dan sudah bisa dipanen. Nah, itu 1 bulan jaraknya kalau padi itu sudah habis keluar buahnya, begitu. Nah, inilah
panorama daripada kampung kami, Dusun Jambik 1, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Inilah situasi panorama yang sangat indah dan alami. Dan semoga semua pencinta panorama dan pencinta YouTube, dan semoga di channel saya ini teman-teman abang-abangku berkenan untuk memutar atau menontonnya sampai akhir daripada channel video kami. Dan jangan lupa tekan like, subscribe-nya, dan terakhir jangan lupa menulis komentar. Nah, sekarang dari hasil perangkap yang didapatkan ikan betok atau ikan sepat akan dituangkan, dikumpulkan di tempat penampungannya, disatukan di tempat penampungannya. Nah, sekarang sudah banyak dia hasilkan dari hasil perangkap itu. Sudah banyak. Ya, kalau sudah banyak nanti maka ini akan dijual. Nah, dipisah-pisahkan, ini proses pemisahannya. Yang ikan sepat yang segar dan agak besar dipisahkan tempatnya, tampungannya di ember yang kecil ini. Nah, itu nanti bisa dijual dengan harga kiloan, nanti bisa per kilo harganya 30.000. Nah, inilah hasilnya, dipilah-pilahkan atau dipisahkan yang besar-besar ke yang gede. Ini besar sekali nih. Nah, banyak, dapat banyak ya, hampir mendapat 1 kilo lebih ini. Nah, kemudian ini karena terlalu deras airnya, banyak juga didapatkan ikan baok, ikan yang berkumis. Nah, ini ikan yang berkumis, ikan baok kalau bahasa daerah atau bahasa Sasak. Nah, kemudian yang tampungannya dengan hasil yang sudah banyak dikumpulkan, nah seperti ini, sudah setengah bak ini. Ini hanya proses penangkapannya atau proses perangkapnya lebih kurang ini 1 jam ini, karena musimnya dia mau turun di sawah, lewat pematang sawah tadi, sedang betul-betul sedang mau turun. Kalau belum musimnya turun atau waktunya turun, walaupun kita buat perangkap dan kita taruh di situ, tidak akan turun, kalau belum waktunya dia bisa turun atau mau turun. Nah, itu uniknya di situ. Nah, kelanjutan dari video saya yang kemarin, musim jamur. Nah, sudah dipetik musim jamur. Sekarang jamur sudah tidak ada, beralih kepada musim ikan
baok atau ikan berkumis turun dari sawah melalui pematang yang dibedah tadi, dan ikan sepat tapi masih kecil-kecil. Nah, inilah ikannya sudah banyak didapatkan, sudah dikumpulkan di sini. Ya, ada tambahan tadi. Dan kemudian selanjutnya seperti yang saya sampaikan pada musim tengkong itu, musim bulan 9, di sini akan beralih ke musim bulan 10 tahun Hijrah. Ini menandakan juga sudah masuk di tahun Hijrah bulan 10 dan bersiap-siap masyarakat Lombok untuk menangkap nyale dalam bahasa daerah atau dalam bahasa Sasak. Bahasanya, bahasa Indonesianya toko cacing laut. Yang sebentar lagi tanggal 19 dan tanggal 20 Rajab masyarakat Lombok akan pergi menangkap nyale atau cacing laut di Pantai Kute, Pantai Seger, ada 3 lokasi, Pantai Silong. Selamat menunggu video saya yang berikutnya, proses penangkapan nyale atau ikan laut. Iya, penjulun bale ya. Nah, ini guys, ini kolam saya, kolam ikan lili. Kolam ikan lili sudah saya anyam, sudah saya lepas selama 6 bulan, sudah gede. Nanti kalau saya berikan pakan, saya videokan untuk channel video saya berikutnya. Selamat menyaksikan guys. Jangan lupa tekan like, subscribe-nya, dan jangan lupa komentarnya guys di channel saya. Selamat menikmati.